Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalafari dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang serat optik. Hal yang mau dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama jenis kabel serat optik dan jenis konektor serat optik. Yang kedua kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang ketiga masalah yang sering terjadi dan solusinya. Jenis kabel serat optik. Kabel fiber optik single mode atau SM dirancang untuk mentransmisikan cahaya melalui satu mode gelombang dengan diameter inti yang sangat kecil, biasanya sekitar 8-10 mikron. Kabel ini menggunakan laser sebagai sumber cahaya. Kabel single mode ideal untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data jarak jauh seperti dalam jaringan telekomunikasi, kabel backbone, dan koneksi antara data center. Kabel ini menawarkan kecepatan tinggi dan rendahnya pengurangan sinyal. Lalu yang kedua ialah kabel fiber optik multimode atau MM. Kabel fiber optik multimode memiliki diameter inti yang lebih besar, biasanya sekitar 50-62,5 mikron. Kabel ini biasanya menggunakan LED sebagai sumber cahaya dan cocok untuk jarak transmisi yang lebih pendek. Sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN, jaringan data center, dan aplikasi kampus. Cocok untuk transmisi data dari jarak yang pendek hingga menengah dengan kecepatan tinggi seperti dalam jaringan internal atau sistem komunikasi dalam gedung. Lalu yang ketiga ada kabel fiber optik single mode dan multimode atau yang disebut hybrid. Kabel fiber optik hybrid menggabungkan serat single mode dan multimode dalam satu kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi yang memerlukan kombinasi dari kedua jenis serat tersebut. Kabel hybrid sering digunakan dalam jaringan yang memerlukan konektivitas fleksibel untuk berbagai jenis aplikasi, seperti jaringan kampus besar atau sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai lokasi dengan kebutuhan bandwidth yang berbeda. Lalu di sini ada beberapa jenis konektor serat optik seperti yang ada pada gambar. Ada 1 2 3 4 16 konektor. Tapi yang akan kita bahas hanya beberapa saja. Jenis konektor serat optik yang pertama FC atau fiber connector digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menggabungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain akurasinya tidak akan mudah berubah. Ini FC fiber atau fiber connector ini cocok untuk kabel single mode. Lalu yang kedua SC subscriber connector digunakan untuk model kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Lalu yang ketiga ST atau strike tip, bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Yang keempat ialah Biconic, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan. Lalu yang kelima ialah LC atau Lucent Connector. Konektor LC juga digunakan dengan serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. Mereka populer dalam aplikasi yang membutuhkan konektor yang lebih kecil. Yang keenam MTP atau MPO, multiple fiber push on atau pull off. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor, cocok untuk aplikasi dengan tingkat konektivitas tinggi seperti data center. Lalu yang ketujuh MTRJ, Mechanical Transfer Register Jack. Konektor MTRJ adalah konektor 2 dalam 1 yang digunakan untuk serat ganda. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil daripada konektor ST dan SC, strike tip dan subscriber konektor. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kabel. Yang pertama kabel fiber optik atau single mode atau SM. Kelebihannya kemampuan transmisi jarak jauh yang sangat baik. 2. Kecepatan transfer data tinggi. 3. Kualitas sinyal yang stabil dan minim interferensi. Namun ada kekurangannya yaitu biaya pemasangan yang lebih tinggi dan instalasi perawatan yang memerlukan keterampilan khusus. Yang kedua kabel fiber optik multimode atau MM. Kelebihannya biaya lebih rendah dibandingkan dengan kabel single mode, instalasi yang lebih mudah dan kurang sensitif terhadap kesalahan. Lalu yang ketiga baik untuk transmisi data pada jarak pendek hingga menengah. Namun kekurangannya ialah kemampuan transmisi jarak jauh terbatas, kecepatan transfer data dapat menurun pada jarak yang lebih panjang. Lalu di sini yang ketiga kabel fiber optik single mode dan multimode atau hybrid. Kelebihannya fleksibilitas untuk berbagai aplikasi, memungkinkan penggunaan serat single mode dan multimode dalam satu kabel. Lalu yang ketiga mengurangi kebutuhan untuk kabel terpisah dan mempermudah instalasi. Kekurangannya yaitu biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel serat optik tunggal dan instalasi yang mungkin lebih kompleks dibanding dua kabel sebelumnya.
Masalah yang sering terjadi dan solusinya yang ada pada jaringan serat optik. Yang pertama, perencanaan dan desain yang kompleks. Solusinya yang pertama, perencanaan menyeluruh. Lakukan survei lokasi secara menyeluruh untuk menentukan jalur yang optimal. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak. Gunakan perangkat lunak desain jaringan fiber optik untuk memetakan dan merencanakan instalasi dengan akurat. Lalu dua, kondisi tanah dan lingkungan. Solusinya, analisis tanah. Lakukan analisis tanah sebelum memulai instalasi untuk memahami karakteristik dan potensi masalah yang mungkin timbul. Lalu yang kedua, peralatan khusus. Gunakan peralatan yang sesuai untuk menggali dan memasang kabel di berbagai jenis tanah. Pertimbangkan penggunaan teknik penggalian yang minim penggangguan jika diperlukan. Lalu yang ketiga, kebutuhan pelindungan kabel. Solusinya penggunaan pelindung kabel. Gunakan pelindung kabel seperti pipa PVC atau logam untuk melindungi kabel fiber optik dari kerusakan mekanis. Pemasangan yang benar. Pastikan kabel dipasang dengan teknik yang benar untuk menghindari kelainan atau penekanan yang dapat merusak serat optik di dalamnya. Lalu yang keempat, kesalahan dalam penyambungan dan pengujian. Solusinya, pelatihan karyawan. Pastikan teknisi terlatih dengan baik dalam teknik penyambungan dan pengujian kabel fiber optik. Lalu yang kedua, penggunaan alat yang tepat. Gunakan alat penyambungan dan pengujian berkualitas tinggi untuk memastikan hasil yang akurat dan konsisten. Lalu yang terakhir ialah masalah dengan penerimaan dan pengujian akhir. Solusinya ialah pengujian rutin. Lakukan pengujian menyeluruh pada setiap segmen kabel fiber optik setelah instalasi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan sinyal atau kualitas koneksi. Lalu yang kedua, dokumentasi dan pelaporan. Buat laporan dokumentasi yang mendetail tentang hasil pengujian untuk referensi dan pemeliharaan di masa depan. Sekian tugas KK2 ini TJKN 10 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.